Pasca pembangunan umbul batu tumpeng di Desa Gedong Jetis, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tahun 2022. Meski ditolak warga Dukuh Gedong dan Badan Pemusyawaratan Desa, BPD, desa setempat, pemerintah Desa Gedong Jetis merasa berwenang mengelola umbul dan kompleks umbul yang berada di Tanah Kas Desa, TKD. Dikutip dari wawancara beberapa awak media pada waktu itu, Dedi Tuhono mengatakan, sebagai seorang kades, dirinya memiliki tugas sebagai penyelenggara Pemdes. Hal itu sesuai dengan pasal 26 ayat 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam peraturan tersebut ditegaskan seorang kades bertugas menyelenggarakan Pemdes, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di sisi lain, Kades juga berwenang mengelola keuangan dan aset desa, sesuai pasal 76 ayat 1 dan 4 Undang-Undang 6 Tahun 2014. Aset desa yang dimaksud, seperti TKD, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya. Sebagaimana diketahui, Pemdes Gedong Jetis mulai membangun umbul batu tumpeng di Dukuh Gedong RT 015 RW 007 sejak akhir 2021, yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan asli desa. Kini lokasi tersebut justru terlihat kumuh, kotor dan terlihat seperti mangkrak tidak berfungsi. Di samping itu, warga mempertanyakan fondasi yang tak sesuai spesifikasi, serta penebangan pohon munggur berukuran jumbo di kompleks umbul. Akibat hal itu, warga Dukuh Gedong dan BPD Gedong Jetis meminta Pemdes membongkar hasil pembangunan umbul tersebut. Sebelumnya, Ketua BPD Gedong Jetis, Kecamatan Tulung, Anang Budi Wibawa, mengatakan pembangunan umbul batu tumpeng oleh Pemdes telah berubah dari master plan. Perubahan tersebut tak pernah dikoordinasikan dengan BPD di waktu sebelumnya. Karena tidak diwujudkan Pemdes, warga mengadukan pembangunan tersebut ke dinas dan pihak terkait. Namun dari pihak terkait juga tidak ada kejelasan sampai saat ini. Salah seorang warga Dukuh Gedong, Desa Gedong Jetis, Joko Purnomo, mengaku sudah membawa persoalan pembangunan umbul batu tumpeng Gedong Jetis yang dinilai melenceng dari perencanaan itu ke aparat hukum. Saya enggak menyalahkan Pemdes, tidak menuduh adanya korupsi, kami menilai itu proyek gagal dan harus dibongkar. Permintaan warga seperti itu, kalau dari Pak Kades silakan melapor, ya kami akan lapor, biar kelihatan mana yang benar dan yang salah, kata Joko Purnomo. Pegiat cagar budaya juga pernah meminta penghentian sementara kegiatan pembangunan tersebut. Kegiatan ini menggunakan alat berat berupa eskavator, padahal bagian dasar umbul ditemukan batuan yang merupakan objek diduga cagar budaya, ODCB, hendak dibangun menjadi pemandian air alami. Sebenarnya boleh saja dibangun menjadi kolam renang atau pemandian, tetapi selama bersinggungan dengan ODCB untuk dihentikan sementara terlebih dahulu, menunggu hasil pengkajian dari dinas yang kesana, jelas pegiat cagar budaya asal Klaten, Hari Wahyudi kepada awak media, Rabu, 10 bulan 11. Lebih lanjut, Hari juga memberikan saran kepada pemerintah desa, Pemdes, Gedong Jetis untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan tersebut, sambil menunggu laporan dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Disparbudpora, Klaten yang sudah melakukan peninjauan ke lokasi. Tim investigasi monitoring PKP Jawa Tengah dan DIY melaporkan. Desa, nanti kita bersurat ke kepala desa, ke inspektorat, sama instansi yang lain biar cepat ada tindak lanjutnya. Ini kelihatan mangkrak sekali dan kelihatan. Oke Pak, terima kasih Pak. Masyarakat itu primbon. Permintaan warga itu kan tetap dibangun lagi sesuai perencanaan. Tapi hukum tetap hukum. Oh gitu. Kalau cuma dibangun nggak mau. Hukum berjalan, apa itu dibangun, apa itu dikembalikan ke alamnya lagi. Kalau bisa malah dikembalikan ke alamnya lagi saja. Oh, umpamanya nanti kok dari pihak Bupati Nuwun Sewu. Ya. Kalau nanti bisa berjalan, saya akan minta paling tidak minta dukungan dari masyarakat. Oh siap. Jadi masyarakat itu membutuhkan itu dibuat alami, terus namanya itu satu. Yang kedua dengan dana 350 itu. Itu masyarakat juga mengikuti, artinya jadi. Proses pekerjaan. Proses pekerjaan itu warga kan nggak tahu karena mereka kan nggak pernah diajak rembukan. Nggak pernah diajak rembukan dengan pergantian gambar yang pertama sama kedua itu perencanaannya gitu. Perencanaannya udah lain. Jadi yang disosialisasi ke tempat perangkat sama yang dibikin ini udah lain gambar. Tapi untuk pergantian
gambar itu masyarakat nggak tahu, nggak ada aja terbuka. Jadi saya Mas Joko, saya Ya. itu dari pengawalan bantuan dana desa. Ya. Jadi dana desa yang diselewengkan itu nanti ramai ke saya. Oh gitu. Ya, jadi mamane masyarakat maunya seperti itu nanti tak sampaikan pakai surat Mas. Makanya waktu kita ke kejaksaan ya, Yes. permintaan kita sama kejaksaan, kita kan juga ada mediasi sama kejaksaan. Iya. Pokoknya pembangunan itu tetap harus dikembalikan sesuai perencanaan. Karena itu kan ada sedikit kecurangan. Kemarin untuk pengajuan dari warga kan cuma sedikit, untuk besi itu yang seharusnya 10 mili kan jadi 6. Nah terus itu galian caranya digali kan tidak digali, itu cuma numpang semua. Termasuk tempat sumber itu malah ditutup, itu mah tempat sumber loh dulu. Nah makanya kan saya tadi sudah melihat itu sumber, ini nak desa, ini airnya keluar terus. Nah jadi kita waktu ke kejaksaan, hukum tetap hukum. Ibarat kita mencuri, walaupun itu kita mencuri ayam gitu aja, ayam dikembalikan tapi kan tetap masuk penjara, tetap berjalan. Kalau cuma itu dibangun dok, kita warga nggak mau. Kalau saya mau, kemarin saya tanda tangan udah dibangun sama kejaksaan. Jadi gini Mas, saya itu kan juga mengikuti ini. Nah, jadi dari inspektorat itu kan sudah muncul kerugian sekitar 17 juta gitu. 69 cuma berapa? Betul. Itu kita sudah. Nah. Makanya saya sampai ke sini itu sebenarnya saya mau tahu asli lokasinya. Itu termasuk semua pembelajarannya juga nggak ada yang bener loh. Jadi nanti untuk pertimbangan kita nanti bener langsung Pak. Jadi kejaksaan sini nanti surat kita langsung ada. Itu nanti ini persis yang kita kerjakan di Magelang ya. Ya, Magelang ya Pak. Kita itu kemarin udah berusaha masuk ke gubernur. Ya. Kita pakai surat komplit. Ya. Bahkan langsung ke ruangannya Pak Gubernur. Ya. Kita udah ninggal surat untuk minta mediasi. Ya. Udah hampir 1 tahun tapi nggak ada tanggapan. Oh gitu. Nanti coba Mas kalau Bukti dengan... surat mediasi ada, bukti foto saya di ruangan Pak Ganjar ada. Nanti dikirim ke saya ya. Siap. Nanti saya minta nomor rekening, nanti dokumen-dokumen apa nanti dikirim ke saya. Ya. Jadi saya nanti maju ke bionya pasti diadain semua. Masalahnya kita udah masuk sekali ke ruangannya Pak Ganjar. Jadi tim kita itu pengawalan bantuan desa, bantuan program. Katanya kalau ada kejanggalan proyek warga suruh lapor. Iya Pak enggak? Bahkan warga punya hak untuk mengawasi. Itu langsung presiden Pak itu. Lah ya itu kan perintah dari presiden. Presiden. Tapi kenyataannya setelah kita lapor padahal udah jelas. Kalau hasil dari inspektorat itu kan udah jelas tuh. Ya, real. Real itu. Bahkan itu tertulis kita sampai perang di inspektorat itu taruhannya nyawa loh. Oh, seksine Pak RT ini, Pak RT tahu. Itu yang dipanggilkan saya, perwakilan dari warga Gedong jenis ini. Tapi setelah kita tahu hasilnya bahkan semuanya salah. Uang senilai 69, berapa sama plus 20 juta. Kalau kita nggak berontak apakah itu uang itu keluar? Ya. Nah, pasti udah dimakan sama orang-orang itu toh. Ngoten lho. Masalahnya kan gini Mas, inspektorat di Permades itu kan satu atap sama bupati. Bupati omongnya orang lanjut, pasti tidak lanjut. Bahkan saya itu mengharap kapan ya saya itu dipanggil bupati untuk urusan umbul, tapi nggak pernah ada tanggapan. Jadi nanti coba ini kita bantu, kita fasilitasi permintaan warga biar nanti bisa terlaksana. Ya. Jadi kita kesini tidak ada tendensi apa-apa.